Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan sholat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan mentadaburi ayat-ayatnya dan mengkaji hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang hanya kepadanya lah kita berharap ridha-Nya agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ahlul Quran dan ahlul Jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita belajar tentang tujuan Allah menciptakan kita dengan mulia, ya. Maka kita harus juga mengerti tujuan kita, ya. Kembali kita dengan amalan-amalan sehari-hari kita, ya. Sehari-hari yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita sudah mengamalkan yang pertama yaitu salat fardu 5 waktu sehari semalam, ya. Apalagi nanti kalau Pak Sugeng mau umroh, amalan salat fardu yang 5 kali itu dijalankan. Nggak mungkin orang umroh tapi nggak salat, gitu nggak mungkin, iya kan? Jadi dia harus salat, gitu. Salat fardunya itu 17 rakaat. Hitung-hitungannya itu. Maka orang yang mau berangkat dia merutinkan istiqomah. Tanda-tanda orang mabrur itu ketika mau berangkat haji dia sudah mempersiapkan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kamu dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan, adalah ilmu. Maka amalan-amalan ibadah itu harus dilaksanakan setiap hari itu, ya. Jadi rutinitas itu, ya. Kita buka dulu ayatnya, ya. Ayat istiqomah, ya. Di surat 41 ayat 30 itu, ya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Sesungguhnya orang-orang, ya, ini banyak nih orangnya nih. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Maka selalu disebut, ya. Kalau mau ngaji biasanya bagaimana? Raditu billahi rabba, gitu. Aku ridho bahwa Rabbu, artinya Rabb itu apa sih? Tuhan, pengatur. Rabb itu pengatur, yang maha mengatur itu Rabb itu, ya. Raditu billah. Kalau kita sudah ridho diatur sama Allah, maka jangan coba-coba kita ngelawan ayat-ayat Allah. Karena kita sudah ridho, dan itu statement kita tuh, raditu billahi rabba. Aku ridho bahwa Allah yang mengatur itu Tuhanku, gitu. Wa bil islami dina. Makanya Allah berfirman, udkhulu fi silmika kafa. Kenapa?
karena dia ridho juga bahwa Islam sebagai agamanya, maka masuk Islam secara sempurna, total. Ya, ini enggak malu-malu dia Islam, dicampur adukan dengan adat istiadat budaya, nggak bisa begitu. Gitu. Kalau sudah agamanya Islam ya sudah, jangan budaya orang-orang agama lain dimasukkan ke budaya kita, nggak boleh begitu. Jadi total, murni, iya, bahwa agama Islam itu agama yang murni dari kesyirikan, nggak ada itu yang begitu-begitu, nggak boleh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Kalau kita mengaku Muhammad bin Abdullah sebagai rasulnya, harus taat dengan hadis-hadis Nabi, iya. Gitu. Wah, ini nggak cocok nih hadis ini, mana bisa nggak ada cocok? Sampai kiamat hadis itu tetap cocok, ya kan? Mau masalah apa saja harus cocok. Gitu. Wa bi Muhammadin nabi wa rasulah. Gitu ya. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, teguh. Nah, dia meneguhkan pendirian, nggak goyang. Maka dibilangin kalau orang yang beriman itu nggak bisa digoyang, artinya tidak terhasut dengan provokator. Dia berpegang teguh kepada ajaran Allah dan Rasulnya. Gitu. Jadi orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka. Nanti di hari kiamat orang bersedih hati semua itu, dia turun, dia datang. Sebagaimana di dunianya dia juga ada di sekeliling kita. Yang sebelah kanan ada, sebelah kiri ada, depan ada, belakang ada. Maka kalau bisikan malaikat selalu menyenangkan. Nanti di akhir kelak, di hari kiamat, para malaikat itu turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut. Karena pada waktu itu, pada hari kiamat, semua orang takut nggak? Takut. Waduh, takut semua. Mau menghadap Allah satu-satu takut. Maka malaikat memberikan support kepada kita. Dia bilang apa? Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati. Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kenapa? Karena kita meneguhkan hati. Dan di dunianya Allah berfirman di 31-nya, ayat 31-nya. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Kamilah pelindung-pelindungmu, maka jangan cari pelindung lain selain Allah. Sudah pelindungnya. Kalau orang sudah menjadikan Allah sebagai pelindung, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa bersedih. Gitu. Dan kematian itu sudah ada ketetapannya. Diapapun juga orang itu, diapain juga orang itu, kalau belum waktunya dia tidak akan meninggal. Ya, banyak tuh orang yang ditembak masih hidup, ya kan? Ada yang nggak ditembak tiba-tiba mati, ya kan? Ada juga. Maka Allah berfirman, kamilah pelindung-pelindungmu. Jadi semua di muka bumi ini Allah yang melindungi dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga kamu memperoleh apa yang kamu inginkan. Jadi kita dilindungi oleh Allah di dunia dan di akhirat. Gitu. Di dalamnya surga kamu memperoleh apa yang kamu inginkan. Apa aja. Makanya kalau kita di dunia ini jangan terlalu banyak keinginan. Jangan terlalu banyak keinginan. Kalau kebutuhannya sudah dijamin oleh Allah, tapi keinginannya belum tentu. Kenapa? Semakin banyak keinginan, maka semakin celaka orang itu. Orang punya ini, pengen ini. Orang punya ini, pengen ini. Rezekinya nggak seberapa, akhirnya dia cari jalan pintas dengan cara korupsi, ya, maling, ngerampok, gitu. Karena kebanyakan keinginan. Jadi kalau pengen sesuatu, apapun yang kamu inginkan, nanti saja di surga, gitu. Ya. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Memperoleh apa yang kamu minta. Kira-kira kita mau minta apa tuh kalau di surga? Di surga itu
semua kenikmatan-kenikmatan itu rata-rata bidadari itu ya, semua kenikmatan-kenikmatan itu tidak lebih nikmat dengan memandang wajah Allah gitu. Nanti kita diberikan kesempatan oleh Allah memandang wajah Allah ya, di dalam surga. Iya. Itu nikmat yang paling agung, udah nggak ada lagi tuh. Bidadari memang nikmat juga gitu. Kalau Kimin kan bidadari melulu, memang dirinya bidadari melulu ya gitu ya kan. Gitu. Maka rutinitas di dunianya itu salat fardunya ya, sehari semalam tuh ya. Kemudian salat rawatib ya, salat rawatib. Apa salat rawatib? Salat rawatib itu salat apa? Ya cerdas tuh. Andre emang udah jadi ustadz, pantes itu udah jadi ustadz ya kan. Ustadz Andri Kristianto ya. Nah, namanya keren tuh. Andri Kristianto gitu. Saudaranya Andri Taulani. Ya, saudaranya Andri. Gitu. Jadi salat rawatib adalah salat yang mengiringi salat fardu. Ada qobliyah dan ada ba'diyah ya. Abdullah bin Syakik bercerita, aku bertanya kepada Ibu Aisyah radhiyallahu anha tentang salat sunnah yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu Aisyah radhiyallahu anha menjawab, beliau salat 4 rakaat di rumahnya sebelum salat zuhur. Gitu. Jadi yang terbaik gitu ya. Makanya kalau kita punya masjidnya bagus gitu, adzannya agak jarak antara adzan dengan qomat agak lama ya. Kayak di Cilengsi itu kan lama nggak tuh antara adzan dengan qomat. Jadi orang sempat salat qobliyahnya di rumah, zuhurnya 4 rakaat, 2 rakaat ya salatnya gitu ya. Ini enggak, habis adzan langsung qomat, dia bingung dia gitu. Kenapa? Dia adzan sendiri, qomat sendiri, imam sendiri. Ya. Ibu Aisyah menjawab, beliau salat 4 rakaat di rumahnya sebelum salat zuhur. Kemudian beliau keluar mengerjakan salat berjamaah. Kemudian beliau pulang ke rumah dan salat 4 rakaat ya. Salat 4 rakaat setelah salat zuhur. Beliau salat maghrib berjamaah, kemudian beliau pulang dan salat 2 rakaat. Jadi setelah salat maghrib Rasulullah salat di rumah 2 rakaat. Kemudian beliau salat isya berjamaah, lalu pulang ke rumahku dan salat 2 rakaat. Ba'diyah isya 2 rakaat. Beliau mengerjakan salat malam 9 rakaat termasuk salat witir. Apabila fajar sudah menyingsing, maka beliau salat 2 rakaat sunnah fajar. Gitu ya. Ini salat yang diajarkan Rasulullah. Jadi rutinitas. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran itu, orang itu nanti diturunkan malaikat, kemudian dia berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati gitu. Kemudian nanti kalau umroh tuh udah jelas tuh, ini dilakukan semua tuh. Sholat fardunya aja 17 rakaat. Kemudian qobliyah dan ba'diyahnya bisa berapa? 12 rakaat. Berapa nilainya itu? Kalau sholatnya di Masjidil Haram gitu. Ditambah lagi sholat duha ya. Abu Dar Al-Ghifari radhiyallahu an meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah, fa kullu tasbihatin sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah, wa amrun bil ma'rufi sadaqah, wa nahyun 'anil munkari sadaqah, wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Pada setiap pagi, setiap sendi tubuh Bani Adam harus bersedekah. Harus bersedekah Bani Adam itu, kita itu. Setiap tasbih bisa menjadi sedekah. Setiap tahmid bisa menjadi sedekah. Setiap tahlil bisa menjadi sedekah. Setiap takbir bisa menjadi sedekah. Setiap amar ma'ruf nahi mungkar juga bisa menjadi sedekah. Semua itu dapat digantikan dengan 2 rakaat yang dilakukan pada waktu duha. Jadi kerennya kita tuh kalau sholat duha ya, udah habis sholat syuruk ya, sholat lagi duha, keren gitu kan. Jadi orang keren itu pagi qobliyah subuh, keren nggak? Keren.
Habis sholat subuh dia berzikir, kemudian dia berdoa, dia tadabbur Quran, dia sholat syuruk, dia sholat duha. Wih, keren bener ini orang gitu ya kan, keren gitu ya. Malamnya sholat malam, jangan ini mah Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana. Sholat malamnya enggak minta diterima gitu ya kan. Malamnya sholat malam, meskipun 2 rakaat, yang penting judulnya sholat malam, meskipun 2 rakaat. Bangun tidur mau ke toilet, ngambil wudhu dulu, sholat 2 rakaat, tidur lagi, enggak pakai dikir nggak apa-apa, yang penting sholat aja 2 rakaat gitu ya. Syukur-syukur kayak Nabi 9 rakaat bersama witir gitu. Ada yang menyebutkan juga 11 rakaat. Dari Abu Malik Al-Asy'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannati ghurfatan yura dhahiruha min batiniha wa batinuha min dhahiriha, a'addaha Allahu liman at'ama ta'ama wal anal kalama wa taba'a siyama wa shalla bil laili wan nasu niyam. Riwayatnya oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban, wa Tirmidzi ya. Sesungguhnya di dalam surga tersedia kamar-kamar yang bagian dalamnya terlihat dari luar. Bagian dalamnya terlihat dari luar, berarti kaca kali ya? Iya. Dan bagian luarnya terlihat dari dalam. Wah, ya kan? Kaca ini kali. Gitu. Karena kita belum pernah ke surga, baru lagi ngebayangin ini hadis Nabi. Begitu nggak? Kamar-kamar itu Allah sediakan untuk orang-orang yang suka memberi makan. Memberi makan. Jadi siapa saja, apalagi kita pagi-pagi udah ada yang ngasih makan, ya kan? Ada yang ngasih makan. Kemudian melembutkan tutur bicara, memperbanyak puasa, menebarkan salam. Wih, punya kamar-kamar tuh di sana. Makanya kita selalu menebarkan salam. Ketemu orang, assalamualaikum, assalamualaikum, ya kan? Gitu. Dan mengerjakan sholat malam dikala manusia sedang tidur pulas. Jadi, kalau malam ya 2 rakaat lah. Kalau lagi ngantuk-ngantuk, ya. Kalau nggak ngantuk ya 11 rakaat sama witir, gitu ya. Kemudian berdoa. Kalau ngantuk nggak pakai doa, nggak pakai dzikir, tidur lagi, nggak apa-apa, ya kan? Gitu. Jadi biasakan kayak begitu ya. Kemudian salat sunnah sesudah bersuci. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddoa nahwa wudu'i hada tsumma qoma farka'a rak'atain la yuhadditsu fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa berwudu seperti wuduku ini, wudunya seperti wudu Rasul, ya kan? Bukunya udah dikasihin tuh ya. Kemudian sholat 2 rakaat dan tidak berkata-kata dalam hati, dia khusyuk gitu. Selama mengerjakannya, niscaya Allah akan mengampuni dosanya. Ya, Allah akan mengampuni dosanya. Itu yang paling beruntung untuk orang itu ya. Jadi itu rutinitas itu ya. Kemudian sholat witir sebelum tidur, meskipun 1 rakaat ya, meskipun 1 rakaat. Mau tidur sholat dulu ya di rumah tuh ya. Di kamar boleh gitu. Di kamar boleh. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kekasihku telah mewasiatkan kepadaku. Jadi Abu Hurairah mendapatkan wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Abu Hurairah, kekasihku telah mewasiatkan kepadaku 3 perkara. Aku tidak akan meninggalkannya, enggak ditinggalkan sampai aku mati, kata Abu Hurairah. Yang pertama, puasa 3 hari setiap bulan. Puasa apa itu? Yaumul Bid ya. Itu jarang tuh kita lakukan itu ya, jarang itu. Kemudian sholat duha. Nah, ini mendingan nih, dikerjain nih, ya kan? Dan mengerjakan sholat witir sebelum tidur. Ini pengikut Abu Hurairah nih, kalau ini dirutinkan ini, ya. Yang berat nih puasa 3 hari setiap bulan ya. Nah, agak berat ya. Duha udah terbiasa. Kemudian witir terbiasa, gitu ya. Witir terbiasa. Ya. Nggak tahu waktunya kalau Yaumul Bid. Ada. Hah? Di kalender ada. Di sekarang enak. Di grup-grup ada, ya kan? Kan kalau Yaumul Bid kan pakainya apa namanya?
bulan Hijriyah. Hijriyah kan? Iya. Bukan Beda-beda tipis sama bulan Miladiah Masehi. Sekarang tanggal berapa? Tinggal lihat bulannya, bulat nggak? Tanggal 15, iya kan? Berarti masih peyang tuh bulan. Akhirnya puasa itu tanggal 13-nya. Ya. Kemudian dia terang gitu, tanggal 14-nya. Terang ada ringnya tanggal 15. Gampang hitungnya, ngeliatin aja bulannya kan. Gitu. Kemudian orang yang menjaga wudunya ya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, la yuhafidhu 'alal wudu'i illa mu'minun. Tidak ada orang yang menjaga wudu kecuali dia orang mukmin. Jadi disebutlah mukmin oleh Rasulullah SAW ketika menjaga wudu. Padahal ringan tapi berat. ringan tapi berat. Ringan tapi berat. Bagaimana tuh ngomongnya kalau ringan tapi berat? Udah ringan tapi berat. Kenapa? Ringannya nggak bayar. Ya kan? Wudu itu kan nggak bayar. Beratnya males doang gitu kan. penting. Iya, gitu. Yang kesembilan tuh merutinkan amalan-amalan yang apabila kita meninggalkannya. Jadi kalau kita sudah merutinkan, kita tinggalin itu karena terhalang sakit atau safar. Jadi kalau safar nggak usah sholat sunnah, tenang aja. Kenapa? Kata Nabi dalam sabdanya, tetap ditulis pahala amal yang rutin kita kerjakan. Jadi kita berangkat besok nih safar nih ya, safar. Gitu, enggak sholat qobliyah karena sudah terbiasa dia sholat safar. Ketika safar sholatnya sholat fardu aja, atau ketika dia sakit maka Rasulullah SAW bersabda dalam sabdanya, idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Apabila seorang hamba jatuh sakit atau tengah bersafar, niscaya Allah tetap menuliskan pahala baginya sebagaimana yang biasa dilakukannya pada waktu sehat dan mukim. Jadi kita nggak ngaji subuh juga ntar ditulis di sholat, nggak ditulis. Kan kita rutin, gitu kan? Gitu. Jadi nggak usah khawatir. Ini enggak safar sholat qobliyah dulu di pesawat. Sholat apa kamu? Sholat qobliyah dohor. Wih, bukannya di jama', ya kan? Di pesawat mau di jama'. Kalau nggak jama' takdim, jama' takhir. Tapi kalau di pesawat itu kan sholatnya duduk. Apa namanya? Jamaah nggak berjamaah? Mana ada sholatnya Masing-masing kan? Saya kan ada yang mimpin takutnya. Jamaah. Ma min ri'im takunu lahu salatun bil lailin faghalabahu 'alaiha naumun illa kataballahu lahu ajra salatihi wa kana naumahu shadaqatan 'alaihi. Gitu. Itu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dan Abu Dawud ya. Tidaklah seseorang yang memiliki kebiasaan sholat malam lalu terkalahkan oleh tidurnya, biasa sholat malam terus dia ketiduran gitu, melainkan Allah akan menuliskan baginya pahala sholat malam dan tidurnya itu menjadi sedekah atasnya. Itu untungnya orang-orang yang punya rutinitas ibadah itu ya kan, istiqomah ya. Itu jadi ya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa istiqomah dalam ibadah, sehingga Allah jadikan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa, dan Allah masukkan kita dan keluarga kita ke dalam syurga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.